Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Anak-anakku kelas 12 baik program keahlian multimedia AKL dan OTKP, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Pak Ubay. Yang akan Pak Ubay sampaikan pada kesempatan ini yaitu materi PAI, Pendidikan Agama Islam, untuk babnya melanjutkan bab yang sebelumnya yaitu bab nikah. Kalau pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan tentang pengertian dari nikah itu apa, lalu kemudian hukum dari nikah itu apa saja, rukun dan syaratnya sudah disampaikan. Maka pada kesempatan ini Pak Ubay akan menyampaikan tentang kewajiban suami dan istri. Kewajiban itu harus terlebih dahulu dipenuhi, dilaksanakan kalau misalnya orang tersebut ingin mendapatkan haknya. Salah apabila orang itu menuntut haknya untuk diberikan, akan tetapi orang tersebut belum melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, kewajiban dulu dipenuhi, dilaksanakan, baru seseorang itu bisa menuntut haknya. Apabila ada orang yang sudah melaksanakan kewajibannya, tapi haknya tidak dipenuhi, maka yang tidak memenuhi itu adalah zalim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ada beberapa kewajiban suami dan istri. Yang pertama, kewajiban suami itu adalah memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan. Memberikan nafkah zahir sesuai dengan kemampuan. Contohnya, setiap bulan suami menjatah istrinya nominalnya misalnya 2 juta, 3 juta atau bisa melebihi itu yang berkewajiban untuk menafkahi dalam urusan finansial itu adalah suami, bukan istri. Karena pada dasarnya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Fisahra, di padang pasir. Kenapa kok Allah menciptakan Nabi Adam itu Fisahra, di padang pasir? Karena pada hakikatnya fitrah daripada orang laki-laki itu adalah di lapangan, kerja. Ketika sudah kerja, mendapatkan gaji, mendapatkan uang, yang uang itu kemudian diberikan kepada istri sebagai nafkah lahir. Kalau misalnya ada istri yang kerja, suami enak-enakan di rumah, itu menyalahi fitrah sebagai hamba Allah. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'a. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Firman Allah di dalam Al-Quran, wahai para ibu, hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan di dalam memberikan ASInya. Dan kewajiban ayah, yaitu memberikan makan, pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Artinya, ini adalah sebuah kewajiban yang Allah bebankan kepada seorang suami apabila sudah menikah. Lalu kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah, kewajiban yang kedua yang harus dilakukan oleh suami yaitu memberikan nafkah batin. Apa nafkah batin itu? Yaitu memberikan kewajiban secara biologis kepada istrinya. Melakukan hubungan suami istri dengan istrinya itu merupakan kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang kemudian menjadi dalil bahwasanya memberikan nafkah batin dari seorang suami kepada istri itu adalah sebuah kewajiban. Lalu kemudian anak-anakku yang ketiga, kewajiban suami yaitu mendidik istri. Jadi istri itu bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban kiai untuk mendidiknya, bukan.
Ketika seorang perempuan sudah menikah, maka yang berkewajiban untuk mendidik istrinya itu adalah suaminya. Jangan kemudian dipasrahkan kepada kiai, dipasrahkan kepada ustadz, sudah salah tempat. Iya, kalau misalnya belum menikah, dititipkan di pondok pesantren, disekolahkan di sekolah Islam, itu wajar. Tapi ketika sudah menikah, maka yang berkewajiban untuk mendidik istri itu adalah suami. Seperti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah di dalam Al-Quran, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ketika ada suami mendidik istri, itu sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh suami untuk menjaga istrinya dari siksaan api neraka. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Lalu kemudian yang keempat, kewajiban seorang suami yaitu memimpin keluarga. Memimpin artinya menjadi imam yang baik tentunya. Ketika seorang suami sudah menjadi pemimpin, maka tidak boleh, tidak benar dalam hukum Islam cara memimpin istri dan anak-anaknya itu dengan cara yang otoriter. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Akan tetapi bukan kemudian pemimpin yang otoriter, tidak. Caranya bagaimana? Kalau mau memutuskan sesuatu di dalam rumah tangga, tanya dulu sama istrinya, tanya sama anaknya, apa aspirasi istrinya, lalu kemudian akomodir itu jadi sesuatu untuk dijadikan sebuah keputusan. Salah apabila ada suami karena menganggap dirinya pemimpin, kalau kata suami merah ya sudah merah tanpa mendengarkan istri, itu salah. Lalu kemudian yang berikutnya, anak-anakku yang dirahmati Allah, kewajiban suami yang nomor 5 yaitu bergaul dengan istrinya secara patut. Hal ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Gak boleh suami itu semena-mena kepada istri, gak boleh. Kalau ada suami yang semena-mena kepada istri, berarti suami itu tidak memahami apa kewajibannya yang harus dipenuhi kepada seorang istri. Lalu kemudian anak-anakku, untuk berikutnya, kewajiban istri. Kewajiban istri ini hampir sama dengan kewajiban kepada suami. Yang pertama, yaitu patuh terhadap suami selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apa kata suami wajib diikuti oleh istri selama apa yang dikatakan suami itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Kalau bertentangan gak usah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan bahwasanya tidak wajib taat kepada seseorang apabila orang itu mengarahkan kepada perbuatan yang maksiat. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Termasuk kepada suami, gak usah. Lalu kemudian yang kedua, anak-anakku, kewajiban istri adalah memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Istri berkewajiban menjaga kehormatan suami dan anak-anaknya. Jangan kemudian menceritakan aibnya suami, aibnya anak itu kepada orang lain, itu salah. Yang ketiga, menjaga harta suami jika suami tidak ada di rumah. Ketika suami kerja, maka kewajiban untuk menjaga harta benda yang ada di rumah itu adalah kewajiban istri. Yang keempat, mengatur rumah tangga. Jadi yang mengatur rumah tangga itu adalah kewajiban istri. Lalu kemudian yang kelima, memelihara, mengasuh, membimbing, dan mendidik anak. Jadi yang berkewajiban melihara, mengasuh, membimbing ketika sudah punya anak itu adalah kewajiban seorang istri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya bahwasanya al-ummahat madrasatul abna. Ibu itu adalah sekolah bagi anaknya. Ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Banyak yang kemudian oleh anak itu diserap dari perilaku seorang ibu. Makanya luar biasa pengabdian seorang ibu itu kepada anak-anaknya. Lalu kemudian anak-anakku yang terakhir,
Kewajiban seorang istri yaitu bersikap hemat, cermat, rutin, serta bersyukur dan bijaksana dan tidak mempersulit dan memberatkan suami. Jangan sampai kemudian melakukan sesuatu yang memberatkan suami. Mudah-mudahan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami, kewajiban seorang istri bisa menjadi pengetahuan untuk kalian semua ketika nanti kalian sudah melakukan pernikahan dan menikah dengan seseorang. Mungkin ini saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.